sedang bingung mencari kos. Ada tempat kos yang masih kosong di tempatku. Tapi jarak ke kampusku cukup jauh. Oh, benar juga. Fasilitas kos seperti apa yang kamu mau? Kalau bisa, yang lengkap dan juga harga yang lumayan terjangkau. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, kami mencoba membuat sebuah aplikasi bisnis bernama e-kos atau Electronic Kos. Perancangan bisnis e-kos ini adalah dengan menggunakan bisnis model kanvas. BMC merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai bagian-bagian BMC. e-kos ini merupakan aplikasi yang sangat membantu saya, kamu, dan kita semua untuk mencari informasi mengenai kos dan kontrakan. Dengan menggunakan e-kos, kita bisa melihat lokasi mana yang terdekat dari kampus atau tempat kerja kita. Selain itu, kita juga bisa melihat fasilitas-fasilitas hanya dengan menggunakan handphone. Tidak hanya itu tentunya, kita juga bisa melihat biaya termurah dari kos satu dengan yang lainnya. Dan dengan itu kita bisa membandingkan harga kos satu dengan yang lainnya. Latar belakang e-kos. Latar belakang e-kos ini bermula dari banyaknya mahasiswa dan para pekerja yang merantau. Ada yang bertujuan untuk menuntut ilmu dan ada juga yang bertujuan untuk mencari nafkah. Tidak semua orang yang merantau punya keluarga atau rumah untuk ditinggali. Maka dari itu, dengan e-kos ini mereka akan sangat terbantu untuk mencari tempat tinggal yang memiliki jarak terdekat dari kampus, sekolah, atau tempat kerja mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Anhar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 9 pilar dari pemodelan bisnis model kanvas ini. Yang pertama adalah customer segment. Nah, customer segment ini adalah di mana kita tuh menentukan dari bisnis kita siapa target dari penggunaan aplikasi kita. Nah, dalam aplikasi kami menargetkan itu mahasiswa, pekerja, dan siswa sekolah. Kemudian adalah customer relationship. Nah, pada pilar customer relationship ini kita berusaha bagaimana caranya kita tetap keep in touch dengan pengguna jasa kita. Nah, dalam hal ini, kami menerapkan adanya diskon dan promo dalam aplikasi kami, kemudian adanya fitur feedback terhadap aplikasi pencarian kos dan akurasi, di mana keterangan yang kami sampaikan di dalam aplikasi kami itu sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya, sehingga pelanggan kami tidak kecewa dan bisa memasarkannya dari mulut ke mulut dengan pelanggan-pelanggan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin Wahyuda. Baik, berikutnya adalah channel. Channel adalah media yang digunakan untuk mendeliver solusi kepada customer yang akan ditawarkan. Channel biasanya berupa website, aplikasi, bahkan seorang sales. Pada bisnis kami menggunakan iklan di media sosial, aplikasi, dan website. Kemudian, value proposition. Value proposition berisi tentang bagaimana bisnis kita terlihat lebih menarik dan berbeda dengan bisnis yang lain. Pada bisnis kami menggunakan lebih mudah dalam proses pencarian, banyak pilihan harga yang sesuai, kemudian mempermudah untuk membandingkan harga, serta dapat melihat fasilitas kos dengan lebih mudah dari jarak yang jauh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lolita. Berikutnya adalah key activities. Key activities adalah semua yang berhubungan dengan produktivitas bisnis kita, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan value proposition. e-kos kami memiliki key activity, diantaranya yakni mengumpulkan informasi mengenai e-kos dan kemudian memasukkannya ke dalam sistem, kemudian merekomendasikan tempat kos sesuai kebutuhan, serta menyediakan layanan booking. Selanjutnya adalah key partners. Key partners adalah untuk mengorganisir aliran suatu jasa atau layanan dan bermanfaat untuk efisiensi dari key activities.
E-Cost kami memiliki key partners bersama pemilik kos dan kontrakan tentunya, dan juga dengan bank untuk melakukan metode pembayaran secara virtual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radita. Selanjutnya adalah Key Resource. Key Resource adalah sumber daya utama yang menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset di sini maksudnya adalah sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Aset dapat berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan sebagainya. Dalam ide bisnis kami yaitu e-cost, key resource-nya adalah yang pertama pemilik kos, yang kedua aplikasi, yaitu sebuah website yang digunakan dalam bisnis e-cost. Yang ketiga adalah properti. Properti di sini yaitu seperti properti kos-kosan dan juga properti kontrakan. Selanjutnya adalah karyawan, yaitu seperti administrator dan juga akuntan perusahaan. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure adalah biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Dalam hal ini, cost structures dalam e-cost adalah yang pertama, biaya pembuatan website, yang kedua biaya iklan, yang ketiga biaya domain, yang keempat biaya servis komputer perusahaan, dan yang terakhir adalah biaya karyawan. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Restu Azahra. Baik, selanjutnya adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling penting di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan atas value yang ditawarkan. Elemen bisnis model kanvas ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pada BMC yang kami bahas dan susun ini, yang menjadi bagian dari revenue stream atau sumber pendapatannya adalah yaitu komisi dari pemilik kos. Selanjutnya, AdSense, di mana kami menampilkan iklan yang menarik dan relevan bagi pengunjung situs yang memungkinkan kami pemilik website e-cost mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut. Dan selanjutnya, inilah bentuk keseluruhan bisnis model kanvas yang kami susun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur bisnis model kanvas ini nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. Untuk penjelasan tiap-tiap elemen sudah kami bahas pada part-part sebelumnya. Dengan menggunakan BMC ini, proses analisis kekuatan dan juga kelebihan dari bisnis yang dibangun bisa dilakukan dengan cepat dan terstruktur dengan baik. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan teman-teman. Jika ada pertanyaan atau saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.